Kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu dosen dalam acara launching aplikasi Matur dan Rapat Dosen Fakultas Agama Islam Universitas Nurul Jadid tahun 2024. Kami undang untuk bergabung di tengah-tengah kita pimpinan Universitas Nurul Jadid, Wakil Rektor 1 dan Dekan Fakultas Agama Islam. Hadirin kami mohon berdiri untuk menyambut kehadiran pimpinan. Demi meningkatkan rasa cinta kita terhadap tanah air dan alma mater kita, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Menuju. Hadirin kami persilahkan duduk kembali. Naik perahu ke tepi sungai, sampai di tepi tengah malam. Sebelum acara hari ini dimulai, izinkanlah saya mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 Assalamu
Yang kita hormati dan takdimi bersama Rektor Universitas Nurul Jadid, Kiai Haji Abdul Hamid Wahid MAG. Hadir di tengah-tengah kita, Wakil Rektor 1 Universitas Nurul Jadid, Bapak M. Nur Fadli Hidayat MKom. Yang kita hormati bersama, Dekan Fakultas Agama Islam, Bapak Dr. Ahmad Fawaid MTHI, serta seluruh jajaran Ketua Program Studi, dosen, dan karyawan di lingkungan Fakultas Agama Islam Universitas Nurul Jadid yang berbahagia. Alhamdulillah, atas rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam kesempatan kali ini kita semua tentunya dapat menghadiri acara yang luar biasa ini, yakni dalam acara launching aplikasi Matur dan rapat dosen Fakultas Agama Islam Universitas Nurul Jadid tahun 2024 dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga senantiasa memberi syafaatnya kepada kita semua. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, perkenalkan, saya Maula Hasanah, mahasiswa Fakultas Agama Islam Universitas Nurul Jadid, yang akan memandu jalannya acara pada hari ini. Demi keberkahan acara kita pada hari ini, marilah kita awali dengan pembacaan doa. Kami undang kepada yang terhormat Bapak Dr. Haji Muhammad Munif MPD, mohon berkenan untuk memimpin doa. Bapak Ibu hadirin, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala seraya memohon semoga acara kita pada pagi hari ini membawa manfaat bagi kita semuanya, khususnya bagi peningkatan dedikasi kita sebagai dosen Fakultas Agama Islam Universitas Nurul Jadid. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayiat wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair, innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahil Fatihah.
menimba ilmu di Fakultas Agama Islam adalah suatu pilihan. Fakultas Agama Islam memiliki 10 program studi yang mengkaji tentang ilmu keguruan, ilmu syariah, dan ilmu dakwah. Adapun keunggulan dari segi kualitas maupun kuantitas, program studi yang ada di Fakultas Agama Islam sudah terakreditasi oleh Badan Akreditasi Program Tinggi. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, selanjutnya sambutan Dekan Fakultas Agama Islam. Kami undang Bapak Dr. Ahmad Fawaid MTHI untuk menuju mimbar kehormatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah. Wala haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Yang kita hormati bersama Bapak Wakil Rektor 1, Bapak Muhammad Fadli Hidayat MKom, seluruh kaprodi dan dosen tetap Fakultas Agama Islam, dan teman-teman TU dan BAK Fakultas Agama Islam yang saya hormati. Syukur alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa melaksanakan Saya ulangi, alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bisa hadir bersama di tempat yang insya Allah mubarakah ini dalam rangka launching dan sosialisasi aplikasi manajemen tugas akhir dalam keberadaan Sehat Walafiat, yang kemudian nanti juga akan dilanjutkan dengan rapat dosen evaluasi semester ganjil tahun akademik 2023-2024 sekaligus persiapan pembelajaran semester genap tahun akademik 2023-2024. Alhamdulillah pada rapat kali ini, pada kesempatan ini kita bisa melaksanakannya dengan secara tatap muka, secara luring, yang sebenarnya 3 tahun terakhir ini kita melaksanakannya dengan daring. Kita sudah melaksanakan kegiatan rapat, evaluasi, dan kegiatan sosialisasi Tridharma yang lain menggunakan platform Zoom, tetapi hari ini kita melaksanakannya secara luring. Pelaksanaan ini, pertemuan kita secara fisik ini memberikan amunisi, memberikan spirit pada kita untuk mengantarkan kepada kekompakan, mengantarkan kepada maju bersama, guyup antar satu dosen dengan dosen yang lain. Itu harapan kami, mudah-mudahan pertemuan luring ini bisa mengakrabkan kita untuk maju bersama. Bapak Ibu sekalian, Bapak Wakil Rektor 1, saya ingin melaporkan perkembangan Tridharma Perguruan Tinggi, terutama pembelajaran selama 3 semester, ganjil 2022-2023, genap 2022-2023 hingga ganjil 2023-2024 ada peningkatan yang signifikan. Nah, pada semester sebelumnya ada 20 dosen yang mengajarnya mencapai 100%, sementara 30% dosen mengajar 80% dan kurang 75% terdapat 22 dosen. Di semester berikutnya ada peningkatan yang signifikan, alhamdulillah, yang 100% sudah 25 dan yang di bawah 70% ada 12 dosen. Dan kemarin pada semester ganjil tahun akademik 2023-2024 31 dosen yang mengajar mencapai 100%, 36 dosen 80% dan 6 dosen yang kurang dari 75%. Nah, laporan ini dalam rangka bukan untuk
memaksa Bapak Ibu sekalian untuk menepati dan memenuhi pembelajaran di Fakultas Agama Islam, tetapi atas dasar kekompakan, atas dasar guyup kebersamaan. Sementara 80 dosen yang lain sudah hampir memenuhi 100%, bagaimana 20%-nya ini kita dorong juga bersama-sama, kita guyup juga, kita kompak untuk memenuhi Tridharma Perguruan Tinggi. Begitu juga Pak Warek, saya ingin melaporkan grafik publikasi di Fakultas Agama Islam pada semester ganjil tahun akademik 2022-2023 terdapat 23 dosen, kemudian 53 dosen PKM dan 4 buku. Di tahun akademik berikutnya ada peningkatan yang sangat signifikan, terdapat 37 publikasi jurnal, 58 publikasi PKM dan 6 buku ajar. Di semester ganjil tahun akademik 2023-2024 terdapat 113 publikasi jurnal, kemudian 61 publikasi PKM dan 17 buku ajar. Nah, ini tidak lain dan tidak bukan karena kita dorong teman-teman dosen untuk bekerja sama, untuk saling membantu satu sama lain. Harapan kami di Fakultas Agama Islam bahwa jangan sampai ada dosen yang maju sendiri, tetapi maju bersama-sama. Ada yang memiliki kompetensi di bidang publikasi, mari kita dorong teman-teman yang lain, khususnya dosen-dosen yang masih baru bergabung di Fakultas Agama Islam untuk turut serta juga mempublikasikan jurnalnya, artikelnya, penelitiannya, sehingga nanti bisa jafungnya bisa meningkat bersama-sama, publikasinya bisa meningkat bersama-sama, hingga nanti bisa guru besar mudah-mudahan bersama-sama. Jadi tidak sendirian. Saya teringat dengan pepatah Afrika ya, kalau ingin bekerja cepat, kerja sendiri. If you want to ini baru ngapalin ini kelihatan. If you want to fast, go alone. Kalau ingin bekerja cepat, maka kerjakan secara sendirian. Cepat memang, tetapi tidak signifikan untuk grafik kepentingan fakultas tercinta kita. Tetapi if you want to go far, go together. Tapi kalau kita ingin pergi, ingin berangkat jauh, want to step ahead, maka kita harus pergi bersama-sama, berangkat bersama-sama. Oleh karena itu harapan kita, teguran kepada dosen itu jangan dianggap sebagai teguran, tetapi untuk menjaga kekompakan kita untuk sama-sama memenuhi Tridharma Perguruan Tinggi. Kemudian acara ini juga saya minta Pak Warek nanti untuk melaunching aplikasi tugas akhir yang kita singkat menjadi nama Matur, Manajemen Tugas Akhir, yang secara penggunaannya dari pengajuan judul, pengajuan proposal, ujian proposal, hingga proses bimbingan, hingga proses ujian, itu bisa dilaksanakan secara online, real time, dan paperless. Jadi mahasiswa nanti sangat dimudahkan, demikian juga dosen, sangat dimudahkan, tidak terbatas waktu, tempat, dan keadaan. Di teman-teman dosen, mudah-mudahan pelayanan Fakultas Agama Islam dengan memberikan platform Matur ini bisa dimanfaatkan sebaik mungkin, sehingga nanti proses bimbingan menjadi lebih efisien, bisa transparan, bisa diawasi oleh Kaprodi, oleh Dekan, oleh KTU, sehingga nanti bisa melahirkan kualitas dan kuantitas publikasi di Fakultas Agama Islam. Kemudian juga Matur ini karena prosesnya dilaksanakan secara online, real time, paperless, maka sebenarnya Fakultas Agama Islam siap untuk menerima mahasiswa luar negeri, untuk menerima PJJ yang sering digaungkan oleh Pak Warek dan dihimbau pada seluruh struktur di Unuja untuk melakukan PJJ, dan itu syaratnya harus prodi unggul. Di sini sudah ada MPI dan PBA yang dipoles sedikit bisa menggunakan Matur ini, bisa menerima mahasiswa dari luar negeri. Platformnya sudah ada, media pembelajarannya sudah ada,
kemudian media, platform, tugas akhirnya sudah ada. Tinggal sekarang kesiapan teman-teman, kesiapan kita untuk bagaimana mengisi ruang atau kesempatan menerima mahasiswa dari luar negeri ini dengan sebaik mungkin. Oleh karena itu nanti saya mohon pada Pak Warek untuk melaunching, kemudian kita akan lanjutkan nanti sosialisasi dan pendampingan teknis manajemen tugas akhir ini. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian. Terima kasih atas kehadirannya. Pak Warek 1 sudah menyempatkan hadir di forum ini, dan teman-teman dosen sekalian, Kaprodi dan seluruh dosen tetap Fakultas Agama Islam, saya ucapkan terima kasih, dan saya harap nanti pada pelaksanaan kegiatan ini bisa dapat disimak dan betul-betul dipelajari sebaik mungkin. Wallahul muwaffiq ila thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Dr. Ahmad Fawaid MTHI selaku Dekan Fakultas Agama Islam. Selanjutnya kita ikuti bersama tausiah akademik oleh Wakil Rektor 1. Kepada yang terhormat Bapak M. Nur Fadli Hidayat MKom, kami silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa tausiah akademik ini. Harus ada hadis-hadisnya nanti. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah la haula wala quwata illa billah. Yang saya hormati Bapak Dekan, segenap jajaran pimpinan prodi, yang saya hormati Bapak Ibu dosen Fakultas Agama Islam Universitas Nurul Jadid. Puji syukur kehadirat Allah, hari ini kita dapat bersilaturahmi kembali dalam rangka menghadiri launching dan sosialisasi aplikasi Matur sekaligus rapat dosen awal semester genap tahun akademik 2023-2024. Mudah-mudahan acara ini berjalan dengan baik dan lancar. Yang kedua kalinya mudah-mudahan rahmat serta salam tetap tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu dosen yang saya hormati, sekian kali kami menyampaikan kepada Bapak Ibu sekalian bahwa tanggung jawab dosen ini adalah melaksanakan tridharma, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian. Dari unsur pendidikan, Bapak Ibu memiliki kewajiban bagaimana Bapak Ibu yang pertama memiliki linearitas keilmuan sesuai dengan bidang prodi atau mata kuliah yang diampu. Oleh karena itu di semester genap ini kebetulan kami diberikan amanah baru kurang lebih 2 bulan untuk melaksanakan tanggung jawab sebagai pimpinan bidang SDM dan akademik. Satu yang menjadi prioritas adalah bagaimana mahasiswa memenuhi seluruh hak yang seharusnya mereka terima dari apa yang mereka berikan, apa yang sudah mereka penuhi sebagai tanggung jawabnya. Saya tidak ingin menemukan lagi ada mata kuliah yang tidak diajar oleh dosen yang tidak linier. Saya tidak ingin lagi Pak Bahrul ini ngajar perfilman. Saya tidak ingin Pak Basori ngajar akuntansi. Saya mending tidak memberikan jam mengajar kepada dosen tetap tidak linier, tapi saya memanfaatkan dosen praktisi untuk memberikan pendidikan kepada mahasiswa agar capaian kompetensi mata kuliah, capaian pembelajaran lulusan bisa terpenuhi. Ini sudah saya sampaikan kepada seluruh dekan sejak awal. Yang kedua, bahwa masalah kita adalah dari unsur pendidikan. 5 dosen tetap yang memiliki bidang keilmuan sesuai visi keilmuan prodi harus terpenuhi.
Jika sudah terpenuhi, maka yang kedua bagaimana rasio itu juga sudah memiliki standarisasi SNDikti. Masalahnya adalah banyak dosen yang belum memiliki linearitas keilmuan sesuai dengan bidang prodinya. Ini masalah sejak dulu dan terus sampai sekarang memberikan dampak yang sangat luar biasa, khususnya pada saat akreditasi. Kita tahu bagaimana beberapa prodi saat ini sudah sangat sulit sekali mencari dosen siapa yang harus mengajar apa. Untuk memenuhi akreditasi dengan poin 4, kira-kira siapa dosen yang memiliki bidang keilmuan dengan jabatan akademik, lektor, dan jenjang pendidikan S3. Kemudian kami sampaikan bahwa di bidang SDM bagi dosen-dosen yang masih S2, yang tidak linear dengan prodinya, agar terus memiliki jenjang karir yang baik di Universitas Nurul Jadid, S3-nya harus menempuh mata kuliah sesuai dengan kebutuhan prodi, khususnya yang ada di FAI. Saya tidak akan memberikan izin selama saya diberikan amanah sebagai pimpinan SDM untuk merekomendasikan Anda melanjutkan studi S3 jika tidak sesuai dengan kebutuhan UNUJA. Yang sudah S3, S3 lagi nanti. Kita carikan beasiswa. Karena memang sulit kita mengakomodir dosen-dosen yang tidak linear dengan bidang keilmuan, ini sangat sulit. Jenjang karirnya nanti juga akan terhambat. Karena pada saat akreditasi yang dihitung adalah dosen tetap sesuai bidang keilmuan. Sebagus apapun penelitiannya, sebagus apapun publikasinya, sebagus apapun prestasinya, pada saat dia tidak masuk sebagai DTPS, maka seluruhnya tidak akan diakui dalam akreditasi. Ini menjadi catatan kita bersama. Oleh karena itu, kemarin ada beberapa dosen FAI yang melanjutkan S3, S2-nya tidak linear, sudah lanjutkan S3 sesuai dengan bidang keilmuan prodinya. Agar karir Anda ini baik. Ini bukan dalam rangka memberikan dampak positif hanya kepada lembaga saja. Ini juga kepada dosen-dosen sekalian. Alhamdulillah dengan percepatan peningkatan kepengurusan jabatan akademik dan sertifikasi dosen, alhamdulillah di FAI sudah mulai banyak dosen-dosen yang memiliki sertifikasi dosen. Nah, mungkin perlu disampaikan berapa dosen yang saat ini sudah mendapatkan serdos. Yang kedua, sudah banyak dosen-dosen yang sudah mulai naik jenjang akademiknya. Dan saat ini UNUJA masih belum memiliki profesor. Dan profesor sebagai salah satu kelayakan, bukan syarat perlu, kelayakan sebuah perguruan tinggi itu dapat mencapai akreditasi unggul. Target kita di tahun 2025 UNUJA mengajukan akreditasi APT dan harapannya dapat terakreditasi unggul. Tentu ini dukungan penuh dari dosen. Bidang pendidikan satu tadi. Lalu kemudian yang kedua, bagaimana dosen ini mampu memberikan hak kepada mahasiswa untuk melaksanakan tanggung jawabnya 16 kali pertemuan. Payah Pak kita nyuruh mahasiswa bayar itu. Dan mereka bayar itu ada yang mulus dan banyak yang tidak mulus. Sampai ditunda 3 kali. Marilah minimal kita penuhi hak standar mereka mendapatkan pendidikan selama 16 kali dalam 1 semester. Wajiban Pak ini Pak, Bu. Kalau sudah di-plotting ya sudah. Karena ini sudah kewajiban Anda hari Minggu. Kita menyusun roster itu tidak 1-2 hari Pak. Berbulan-bulan sampai. Saya sampaikan sejak awal, pastikan dosen ini memiliki jadwal sesuai dengan mata kuliah. Yang kedua, diberikan layanan yang baik.
Kemarin saya minta bagian sarana prasarana untuk melakukan standarisasi kelas. Bapak Ibu bisa cek nanti kelasnya seperti apa. Jika tidak terstandar, segera Bapak Ibu ajukan protes apa gitu. Silakan Bapak Ibu cek. Yang lain-lain Bapak Ibu memiliki kewajiban untuk melaporkan hasil pembelajarannya, buku ajar, RPS. Jangan sampai satu mata kuliah diajar 2 dosen, RPS-nya berbeda-beda. Dan saat ini kita sedang melakukan proses untuk bertransformasi dari pendidikan yang secara langsung sudah menggunakan fasilitas digital dengan konsep blended learning. Tidak semua dosen, tapi beberapa dosen yang akan dijadikan sebagai pilot project untuk menerapkan blended learning sesuai dengan standar pemerintah. Kita sudah sediakan skema kelas hybrid learning. Kita akan naikkan internet dan kita akan memberikan pelatihan khusus kepada dosen yang ditunjuk agar dapat menerapkan proses berbasis blended learning. Jika semua dosen bisa melaksanakan berbasis blended learning sesuai dengan RPS, maka separuh waktu Anda bisa Anda gunakan untuk pengembangan karir profesionalitas. Oleh karena itu kita mendirikan berbagai macam pusat layanan. Ada Puskakum, ada yang di Pak IJ itu, P2KH. Bagaimana dosen-dosen bisa berkarir di situ? Ada yang jadi kurator, ada yang jadi asesor, ada yang jadi banyak, sehingga Anda bisa meningkatkan karir Anda selain dari Anda mengajar. Harapannya dari pusat layanan itu muncullah sebuah ide-ide kebutuhan masyarakat yang bisa dijadikan sebagai bahan untuk melakukan pendidikan, dan jangan lupa dari hasil penelitian Anda nanti bisa berkontribusi terhadap pendidikan untuk melakukan evaluasi pembelajaran kurikulum. Yang kedua Bapak Ibu, ini di bidang penelitian dan pengabdian. Saya sudah sampaikan kepada LP3M, robah modifikasi aturan tentang insentif penelitian. Jika dosen meneliti yang pertama tidak sesuai dengan roadmap penelitian prodi, jika dosen tidak meneliti tidak sesuai dengan kebutuhan jenjang karir akademiknya, maka tidak akan mendapatkan tunjangan insentif. Ini bukan memperketat, kembali lagi kepada kebutuhan Bapak Ibu sekalian. Kalau Bapak Ibu bisa meneliti sesuai dengan linear prodinya, Bapak Ibu bisa meneliti sesuai dengan roadmapnya, Bapak Ibu akan semakin cepat menjadi guru besar. Bapak Ibu akan semakin cepat nanti melakukan jenjang karir akademiknya. Kalau Bapak Ibu tidak fokus meneliti, maka Bapak Ibu akan sulit sekali nanti mengurus kelengkapan kepengurusan jabatan akademik. Karena di LL Dikti, di Kemendikbud ini sangat ketat sekali. Ini ada beberapa dosen yang melakukan peningkatan jenjang karirnya proses Kemenak dan Kemendikbud. Tapi selama ini rasa-rasanya itu yang cukup mudah dan cukup cepat itu dilakukan di Kemendikbud. Saya tidak tahu nanti kebijakannya seperti apa, apakah guru besar yang dosen yang berhome base di prodi keagamaan itu memang harus dikeluarkan oleh Kementerian Agama. Saya belum mempelajari kebijakan lebih lanjut tentang itu. Bapak Ibu yang saya hormati, marilah kita melaksanakan kewajiban kita ini. Yang pertama memberikan kontribusi kepada lembaga, prodi, fakultas, juga memberikan kontribusi terhadap Bapak Ibu dalam jenjang karir. Dan mudah-mudahan kita semua senantiasa memegang teguh prinsip mengabdi. Mengabdi itu ada hal lebih yang kita bisa berikan kepada pesantren, kepada UNUJA dari kewajiban standar yang sudah ditetapkan. Kalau Anda belum memenuhi kewajiban standarnya, Anda jangan stop dulu berbicara pengabdian.
Jadi pengabdian itu suatu hal yang, kalau Pak Anut kan tadi dari Perancis, kalau saya tidak. Kalau Pak Dekan dari Perancis tadi. Demikian Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Dan aplikasi Matur ini sebagai salah satu inovasi yang diciptakan oleh Fakultas Agama Islam dalam rangka memberikan layanan terhadap pendampingan mahasiswa agar mereka lebih optimal dalam melakukan penyelesaian tugas akhir. Jadi tidak ada ceritanya lagi nanti mahasiswa diminta ke rumah dosennya untuk melakukan pembimbingan, karena itu dilarang oleh pesantren dan itu memang tidak dianjurkan. Bagaimana mereka bisa berproses secara online, kapanpun dan dimanapun Bapak Ibu bisa melakukan pelayanan kepada mahasiswa. Dan dengan mengucap, ditutup ya. Demikian Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon berkenan kepada Bapak Wakil Rektor 1 untuk mengambil tempat di depan layar dan didampingi oleh Dekan Fakultas Agama Islam. Sesaat lagi kita bersama-sama akan menyaksikan launching aplikasi Matur. Kepada Bapak Ibu hadirin, dimohon untuk menyatukan pandang ke layar untuk ikut menyaksikan bersama-sama. Dimohon kepada Bapak Wakil Rektor 1 untuk menempelkan tangan ke layar. Mari kita hitung mundur bersama-sama. 3, 2, 1. Selamat kepada Fakultas Agama Islam yang telah meluncing aplikasi Matur. Mohon berkenan kepada Bapak Wakil Rektor 1 dan Bapak Dekan untuk kembali. Aplikasi Matur bertujuan mempermudah proses bimbingan mahasiswa secara online, real time yang dapat dilakukan di mana saja. Dengan Matur, interaksi dosen mahasiswa dilaksanakan tanpa batas ruang dan waktu. Sekaligus aplikasi Matur dapat digunakan sebagai platform bagi mahasiswa luar negeri yang dilaksanakan distance learning atau pembelajaran jarak jauh. Demikian launching aplikasi Matur, manajemen tugas akhir. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua, khususnya Fakultas Agama Islam. Demikianlah serangkaian acara pada hari ini. Mari kita tutup dengan pembacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Saya, Maula Sanah, mohon pamit undur diri. Dan mohon maaf bila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Akhirnya dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.